Jadi ingin tahu sesuatu objek, sesuatu perkara lebih mendalam. Itu kepo namanya. Nah sekarang tumbuhkan kepo itu. Ingin tahu siapa saya. Kepo enggak? Dari mana saya asal? Kepo enggak? Kepo. Apa tugas saya di sini? Kepo enggak? Kepo. Setelah ini saya ke sana, pulang kemana? Kepo enggak? Gimana caranya supaya saya pulang selamat, gak nyasar di pohon mangga? Kepo enggak? Kepo. Makanya saya dari kecil memelihara kepo itu. Nah kepo itu bahasa leluhur kitanya di tanah Jawa sering disebut dengan ilmu sangkan paran. Ilmu sangkan paraning dumadi itu ilmu kepo namanya itu. Karena ilmu itu adalah ilmu awal yang bisa menjawab seluruh persoalan hidup. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Makanya kenapa persoalan hidup kita tidak terjawab? Satu masalah kita. Karena kita belum kepo tentang siapa diri kita. Yuk, kepo ya? Kepo ya? Saya ketika membaca ayat Quran dulu waktu kecil, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu seharusnya kamu melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tapi mengapa saat itu kamu tidak melihat? Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsir. Karena saya kepo, saya nangis. Saya kalau baca ayat ini gak kuat, nangis. Karena ini adalah awal perjalanan spiritual saya. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, kata Allah, seharusnya saat itu kamu melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tapi mengapa kebanyakan manusia tidak melihat? Wah, saya kepo. Keponya saya apa? Ya Allah, kalau saat nyawa di kerongkongan ini saya harus melihat. Apa yang harus saya lihat, ya Allah? Kepo. Dengan mata mana saya harus melihat, ya Allah? Kepo. Kepada siapa saya harus belajar agar saat itu saya bisa melihat? Kepo. Kalau saya tidak bisa melihat, ya Allah, bagaimana nasib saya saat itu? Kepo. Karena kepo itulah kemudian saya menangis. Saya takut dengan kematian dan saya berguru, terus berguru. Mencari tahu. Saya tanya kepada si A. Nanti kalau saya mati, nanti gimana caranya saya supaya bisa melihat? Saya malah dimarahi, dimurtad-murtadin. Saya tanya kepada si B. Nanti kalau saya mati, kata Allah saya harus melihat. Apa yang harus saya lihat? Malah saya dibilang musyrik. Dibilang kafir, dibilang sesat. Itu jawaban yang saya dapat. Dan kemudian saya berhenti mencari. Saya protes habis kepada Allah. Dan saya minta dijawab oleh beliau sendiri. Karena beliau bersama saya lebih dekat kepada saya daripada urat nadi leher saya. Karena kalau bertanya keluar, jawabannya sama. Begitu. Saya dianggap salah. Saya dianggap murtad. Saya dianggap sesat. Padahal itu pertanyaan yang sederhana. Kan itu pertanyaan lahir dari Quran. Kata Quran, ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, saat itu kamu harus melihat, Padahal ketika mata ini tertutup, ketika sakaratul maut saya saksikan, tidak ada yang bisa melihat dengan ini. Berarti Allah sedang menunjukkan kepada kita, aku akan kasih satu penglihatan lain kepada kamu. Maka di Quran surat Ar-Rahman Allah mengatakan, ada dua penglihatan yang aku berikan kepada kamu. Satu penglihatan lahir, satu penglihatan batin.
yang disebut dengan penglihatan kolbu, penglihatan jiwa. Kalau matamu masih tertutup sampai kau mati, maka kamu akan mati dalam keadaan tertutup. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Pada saat itu ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Apa kata Allah di Quran? Fa innaha la ta'mal absyar, walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu. Yang buta adalah mata kalbu. Apa yang kepo? Yang dikepoin oleh kita selama ini? Urusan orang. Pribadi orang. Bahkan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Rasa ingin tahu kita luar biasa. Tetapi rasa ingin tahu pada diri sendiri sama sekali tidak ada. Pernah nggak bertanya, betulkah sholat yang saya lakukan seperti ini? Kenapa sholat yang saya lakukan tidak mengantarkan saya tercegah dari perbuatan keji dan munkar? Kenapa saya tidak bisa sholat khusyuk ya? Katanya sholat itu hiburan. Kata Nabi. Katanya sholat itu hiburanku, kata Nabi dalam hadis. Tapi kok saya tidak merasa sholat sebagai hiburan? Saya merasa sholat sebagai beban. Pernah nggak kita kepo dalam urusan itu? Ketika kalian tidak pernah kepo dalam urusan itu, tidak ada bagian bagi dirimu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi malah kita merasa seakan-akan sudah tahu. Kenapa? Karena banyak orang yang mengundang saya, ceramah di sini, ceramah di sini, ceramah di sini, bayarannya sudah mahal. Hati-hati. Semakin Anda tidak tahu, kalau Anda tidak tahu, Anda akan semakin sombong, seakan-akan Anda orang yang tahu. Itu orang yang tidak bisa ditolong. Orang yang bisa ditolong itu orang yang kepo. Yang mempertanyakan segalanya. Dan siapa yang mempertanyakan segalanya, berarti dia problem based learning. Dia memulai pembelajarannya dengan problem. Problem itu menjadi based learning. Menjadi dasar dia belajar. Dan saya menerapkan PBL bukan di kelas, bukan pada mahasiswa. Saya menerapkan PBL pada diri saya sendiri. Dan saya tidak berani berbicara sesuatu yang saya tidak mengalami, yang saya tidak merasakan. Saya hanya bisa bicara apa yang saya alami, yang saya rasakan. Oke? Jadi seringkali kita menyebut rasa ingin tahu yang tinggi ini dengan istilah kepo. Bagus gak kalau gitu kepo? Bagus. Apa yang mau dikepokan oleh kita, itu letak bagusnya. Yuk sekarang pertanyakan. Bahkan jarang yang mempertanyakan, betulkah saya sudah iman? Apa ciri orang yang beriman? Pernah gak kepo begitu? Gak pernah. Kalau udah pakai kerudung, udah paling iman. Kalau udah pakai baju koko, apalagi pakai jubah, rada panjang dikit. Ya, pakai aksesoris lain. Sorban ke. Merasa sudah paling. Wah. Coba dikepokan dulu. Di Quran dikatakan. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi solatihim khasi'un. Jadi orang beriman itu solatnya khusyuk. Tanya lagi, apa sih salat khusyuk? Allah jawab di Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang sudah mulaqu rabbihim, yang sudah jumpa dengan Tuhannya. Wa ilaihi raji'un, sudah balik di kehidupan yang sekarang pada Tuhan. Sudah kembali kepada Tuhan di kehidupan yang sekarang. Tanya pada diri kita. Kalau begitu, berhakkah saya mengaku orang beriman? Sholatnya masih mikir kemana-mana. Bahkan ketika sholat, sesuatu yang susah dicari, ketika sholat ketemu. Gunting yang hilang ketika sholat, ketemu.
Ketika tidak sholat, susah. Begitu Allah, oh, dipinjam tetangga. Sudah diantarkan sih sebetulnya. Diterima anak paling besar. Lalu diambil sama suami. Karena suami mau motong-motong celana kolor. Sebetulnya gunting itu sudah diserahkan pada diri kita. Dan taruh di laci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi sombongnya habis itu ketika ditanya, kamu nyembah siapa tadi? Nyembah Allah. Padahal nyembah. Tapi susah untuk ngaku, bukan? Ya, kan dari kecil sudah diajarkan untuk mengaku. Persoalan diaku atau tidak nggak pernah dipertanyakan, nggak pernah dikepokan. Saya ketika ada orang bilang, katanya kalau orang yang hafiz Quran itu akan masuk surga tanpa hisab. HP saya duluan kayak masuk surga. 30 juz hafal. Coba tanya HP saya. 30 juz. Ayat mana aja ngerti dia. Lalu kita menjadi sombong karena hafal. Padahal hafal itu dalam teori kognisi, itu adalah level keterampilan yang paling rendah. Kalau anak mahasiswa bilangnya itu C1. Dan hafal hari ini besok bisa lupa, bukan? Tapi kalau paham itu C2. Kalau paham itu beda, mengakar di sini. Makanya bagus kalau paham. Siapa yang paham pasti hafal. Siapa yang hafal belum tentu paham. Gitu. Jadi tahu ya, kepo sekarang ya. Oke. Bagus nggak kepo? Bagus. Mari kita terapkan kepo itu untuk urusan-urusan yang penting. Urusan orang lain, urusan harta orang lain, urusan pribadi orang lain, urusan rumah tangga orang lain, urusan yang lain. Stop. Jangan ingin tahu itu. Jadi kepo itu sebetulnya rasa penasaran yang tinggi yang menuntut seseorang mencari lebih banyak informasi baru mengenai sesuatu. Yuk, kita mulai. Kalau kita mempertanyakan, apakah saya sudah beriman? Akan mencari informasi baru nggak? Akan mencari referensi baru nggak? Saya jamin. Terus kalian pertanyakan, akan sampai pada titik. Oh, ternyata Nabi Musa itu imannya itu bukan ngaku seperti saya. Ternyata Nabi Musa itu imannya itu ketika Allah sudah bertajalli di kesadarannya. Kan di Quran dikatakan, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu." Itu diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa kata Allah? "Kamu tidak akan sanggup melihatku Musa, tapi lihatlah di kesadaranmu, karena aku ada di situ." Kemudian Allah bertajalli, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabal." Ketika Tuhan bertajalli, menampakkan diri kepada Musa. Kemudian Musa mengatakan, "Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin." Inilah awal aku beriman. Coba iman kita begitu? Iman kita begitu tidak? Kalau tidak begitu, patut nggak dikepokan? Oh, ternyata saya selama ini cuma ngaku-ngaku doang. Kata Quran, iman itu bukan begitu. Ini ada yang bagus juga di Quran. Umatnya Musa disuruh iman sama Allahnya Musa. Nih, umatnya Musa nih kepo banget. Bilangnya begini, "Hai Musa, bagaimana aku bisa iman sama Allahmu itu kalau aku belum bisa melihat dengan jelas?" Kepo nggak itu? Kepo nggak? Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah 55. Tapi karena kita bacanya kecepatan, targetnya supaya one day one judge, sampai kita tidak kepo dengan ayat itu. Makanya saya tidak bisa seperti kalian ya. Satu hari satu judge, saya nggak bisa. Saya kadang-kadang satu hari satu huruf. Ya iya. Jadi saya mikirkan kenapa huruf pertama Quran ba,
Itu aja bertahun-tahun saya. Nggak lulus-lulus itu. Belum sin, belum mim, belum. Wah aja. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu, dia sudah bisa menangkap hudan, petunjuk dari Al-Quran. Makanya zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi sebetulnya orang bertakwa itu ciri pertamanya itu dia sudah bisa menangkap hudan, petunjuk dari kitab. Jadi sekarang patut dikepokan kan pada diri kita. Apakah saya layak disebut orang yang bertakwa? Sementara saya kalau baca Quran sama sekali tidak pernah mendapatkan petunjuk apapun. Patut dikepokan. Oke, satu. Katanya kata Quran, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bisa mengimani yang gaib. Sedangkan Allah bilang di dalam Quran, wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah mengatakan, memang aku ini batin, tapi aku juga lahir. Memang aku ini gaib, tapi aku juga nyata. Bingung apa tidak? Itu Allah sedang ngasih tahu sama kita. Sepanjang kamu memandang Allah gaib, kamu hanya melihat Allah kegaiban. Tapi kalau kamu sudah memandang Allah nyata, kamu akan melihat Allah nyata, senyata-nyatanya. Jadi kapan yang gaib akan kita bisa imani? Kalau sudah nyata. Dan seterusnya. Nah, baru masuk ayat yang ke-6, di situ baru cerita tentang ciri-ciri orang yang tertutup mata kolbunya. Dan ciri orang yang tertutup mata kolbunya itu dikatakan di dalam Al-Quran. Yang pertama, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Orang yang tertutup mata kolbunya, dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, dia tidak akan beriman. Karena ternyata ayat itu mengatakan ceramah tidak akan pernah membuat seseorang menjadi beriman. Coba kalian berdiri depan pintu. Pintu terkunci. Berdiri aja depan pintu. Wahai pintu. Sebentar lagi saya akan memasuki rumah. Terbukalah. Bisa buka nggak pintu? Nggak bisa. Cara buka pintu itu harus pakai kunci. Kuncinya pun harus tahu cara memasukkannya. Masukkan anak kunci, prak. Buka, baru bisa masuk. Jadi artinya, supaya kita bisa mengawali iman, tidak cukup dengar ceramah. Harus praktek. Karena Nabi Musa mengawali iman juga praktek. Tidak mendengarkan ceramah. Itu yang pertama. Yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absharihim ghishawatu wa lahum 'adzabun adzim. Jadi orang yang tertutup mata kolbunya itu, ya, dia punya kolbu, tapi tidak bisa memahami. Dia punya kolbu, tapi tidak bisa mendengar. Dia punya kolbu, tapi tidak bisa melihat. Dia punya itu, tapi tidak berfungsi sama sekali. Kepokan pada diri kita. Kolbu saya sudah begitu belum ya? Lanjut. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ciri orang yang tertutup mata kolbunya itu suka ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku jadi orang beriman. Gitu. Coba dikepokan. Jangan-jangan saya cuman ngaku. Apakah saya diaku? Coba. Pernah nggak kepo gitu? Terus tuh ngajinya. Ya. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka ini suka menipu Allah dan orang beriman. Padahal mereka ini setiap hari menipu dirinya sendiri. Cuman mereka nggak sadar. Coba kepokan. Jangan-jangan saya. Terus lanjut. Nanti akan ketemu ayat yang ke-13. Tidak saya tuntaskan supaya kalian semuanya kepo. Jadi pulang dari sini dikepokan ya. Oke. Nah, ayat yang ke-13 luar biasa.
Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan pada mereka, nah siapa mereka ini? Nah, saya kasih tahu supaya kepo. Ayat 6 sampai 17 Quran surat Al-Baqarah itu cerita tentang orang yang tertutup mata kolbunya tapi ngaku-ngaku beriman. Itu sampai 17 tuh. Nah, ini ayat 13. Berarti masih dalam kerangka itu bukan? Oke. Nah, coba kita dengar kajian ini. Apabila dikatakan kepada mereka, nih kalau baca Quran, kepokan. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan terus bacanya. Tanya dulu, siapa mereka? Itu cara baca Quran. Kepokan. Siapa mereka? Siapa? Ya orang yang mengaku beriman. Padahal dia itu masih tertutup. Iman sama Allah belum tahu Allah. Iman sama malaikat belum tahu malaikat. Ngaku aja. Jadi siapa mereka? Kita. Lu kali. Gua kagak. Siapa mereka ini? Orang yang mengaku beriman. Padahal cuma ngaku saja. Panjang nggak? Bikin satu kalimat dari yang panjang itu. Siapa mereka? Ah, itu. Karena kita itu untuk jujur pada diri sendiri susah. Saya dulu untuk memasuki yang sebenarnya. Ketika ditanya guru saya, mereka itu adalah orang-orang yang mengaku beriman, padahal mereka sesungguhnya tidak tahu yang dia imani. Guru saya bilang, siapa mereka? Saya ulangi lagi. Yaitu orang-orang, kepanjangan kata guru saya. Satu kata, gak ada lagi pilihan. Saya langsung jempol, bagus. Berarti kamu sudah mulai jujur pada diri sendiri. Karena ini syarat untuk menjadi orang yang tahu dan kita tahu bahwa kita tak tahu, kita harus menjadi orang yang tidak tahu tapi tahu kalau kita tidak tahu. Itu syaratnya. Dan ternyata kalau semua dikepokan, asik. Lanjut. Ulangi. Apabila dikatakan pada mereka, siapa mereka? Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Gitu. Mereka menjawab. Siapa mereka? Harus jelas. Nah, mereka menjawab lagi. Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ini orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Karena sudah mengaku sebagai orang yang tahu. Ketika diberitahu, malah bilang yang memberitahu bodoh. Siapa mereka? Nah, jelaskan. Makanya, ngaji itu tidak boleh membicarakan orang lain di belakang. Makanya saya tidak pernah membicarakan orang kafir di belakang. Enggak pernah. Orang kafirnya saya undang. Saya tidak pernah membicarakan Fir'aun di belakang. Fir'aunnya saya undang. Saya tidak pernah membicarakan setan di belakang. Nanti tambah mulia dia. Saya jadi terhina karena saya gibah. Menggibah setan. Makanya sebelum saya bicara setan, setannya saya undang dulu. Gitu. Saya terhindar dari gibah. Karena apa? Saya tidak pernah membicarakan di belakang. Selalu di depannya. Paham ya? Kepo ya. Lanjut. Ini agak saintifik ya hari ini kajian. Akankah berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Tapi Allah bilang, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Pertanyaan dari saya, mengapa mereka tidak tahu? Jawab. 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 Karena mereka tidak pernah menghidupkan rasa ingin tahunya.
Ini harus balik lagi ke kajian tadi yang awal, yang judulnya tadi. Apa tadi? Apa tadi? Jangan berhenti bertanya. Karena keingintahuan punya alasan sendiri untuk ada. Jadi rasa ingin tahu itu apakah ada pada setiap orang? Ada. Lalu kenapa dia menjadi orang yang tidak tahu? Karena rasa ingin tahunya dikubur dalam-dalam, dia puas menjadi robot, menjadi pengikut apa kata orang. Walaupun orang yang ngomong pun belum tentu benar. Ngerti sampai sini? Oke. Ngerti ayat ini? Oke. Lanjut dulu. Pelan-pelan ya. Mengapa rasa ingin tahu itu penting? Saya tanya dulu, penting nggak rasa ingin tahu itu? Jawab dong. Jawab dong. Ragu-ragu saya. Rasa ingin tahu itu penting? Digunakan nggak? Mas saya ragu-ragu terhadap jawabannya. Penting. Makanya saya ingin bertanya lagi, digunakan apa tidak? Ya Allah. Saya bangun pagi saja, saya lihat kabut. Kenapa terjadi kabut? Lihat pohon, kenapa daun itu bisa tumbuh ya di ruang kosong ini? Saya lihat apa saja, semua saya pertanyakan. Saya lihat lampu aja, kenapa bisa nyala? Waduh, itu bisa berlembar-lembar loh jawabannya. Kenapa lampu bisa nyala? Karena ada arus listrik. Apa itu arus listrik? Wah, itu. Oh, karena ada tegangan listrik. Apa tegangan listrik? Mengapa bisa terjadi tegangan listrik? Bagaimana cara pembangkit listrik membangkitkan tegangan listrik? Bagaimana energi potensial air dirubah menjadi energi kinetik? Bagaimana turbin bisa bergerak sehingga menghasilkan listrik? Bagaimana prinsip generator listrik? Saya tanya semuanya. Kalau saya kuliahkan, mencret kalian semua. Itu hanya melihat lampu nyala. Pernah nggak kalian lihat lampu nyala? Mengapa lampu menyala? Nah sekarang lampu pun macam-macam. Kalau dulu ada namanya lampu bohlam. Dalamnya pakai kawat wolfram. Menggunakan hambatan listrik. Yang kemudian digulung-gulung. Karena ada hambatan listrik kemudian berpijar. Pijarnya itu menimbulkan cahaya. Sekarang sudah bukan zamannya lagi. Lampunya Thomas Alva Edison yang dulu sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah LED. Pernah nanya nggak? Ini model-model kayak gini ingin jadi orang beriman. Yang gitu aja nggak pernah ditanya coba. Sekarang lampu itu nggak ada bu. Sekarang adanya lampu LED. Pernah nanya Gi, apa LED? Light emitting diode. Wah itu ada dioda. Apa itu dioda? Pernah nanya? Saya yakin kalian ini memang modelnya begitu. Jadi otak kita itu terus dicokoki hafalan. Itu nggak ada gunanya. Kita hari ini tidak perlu penghafal, perlu pengamal. Maaf ya, agak keras saya bicara. Karena kita ini tidak pernah mempertanyakan semuanya. Coba lihat sesuatu. Pagi-pagi lihat matahari, ada pertanyaan? Kalian ya, gak layak hidup. Nanti ada kata-katanya, nanti ada. Bukan dari saya. Begitu lihat matahari, coba. Pasti banyak pertanyaan. Kenapa dia bisa bersinar ya? Kenapa bumi tidak bersinar? Tersusun oleh partikel-partikel apa yang membuat dia bersinar?
Reaksi kimia apa yang menyebabkan dia bersinar? Berapa suhu di matahari? Berapa jarak matahari ke bumi? Dan kenapa nyampe di bumi masih hangat? Pernah nanya? Ya Allah. Dan kenapa sinar matahari itu ketika diserap oleh pohon menimbulkan warna-warni? Ada bunga merah, bunga putih, bunga ungu, bunga biru. Dari mana warna-warna itu? Pernah nanya? Saya tuh nggak ngerti, kalian tuh hidup apa tidak? Kalau hidup, oh ternyata sinar matahari itu adalah cahaya. Cahaya itu adalah foton. Foton itu energinya terkuantisasi. Satu kuanta energi sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Frekuensi ada panjang gelombang. Wah. Begitu cahaya matahari dimasukkan ke prisma, terurai menjadi merah, jingga, kuning. Jadilah pelangi. Pernah nanya ketika lihat pelangi, kenapa bisa warna-warni begitu? Saya kemarin bawa orang Singapura ini ke Tangkuban Perahu. Saya suruh lihat, coba lihat Tangkuban Perahu. Jangan pernah foto-foto dulu, lihat dulu. Gampang foto-foto. Itu kenapa di Tangkuban Perahu itu ada lubang kecil. Terus menyemburkan itu. Terus keluar uap, keluar asap. Itu. Saya tanya gitu. Kaget ditanya oleh saya begitu. Karena tidak pernah katanya rekreasi ditanya sesulit itu. Rekreasi biasanya langsung makan, bukan? Setelah makan, kemudian ngantuk. Baru naik mobil lagi, foto-foto pulang. Itu Anda tidak rekreasi, tidak recreation. Rekreasi itu recreation, mencipta ulang. Kalian datang 1000 kali ke Tangkuban Perahu, cuma lihat gitu kawah, foto-foto. Lebih bagus jangan. Kasih duit sama saya. Kita bikin peradaban yang benar, supaya duit kita tetap sasar. Lalu saya jelaskan, gini saya bilang. Bumi ini dulu, ketika ledakan alam semesta terjadi, bumi ini berpijar. Bumi ini berpijar, panas. Suhu bumi saat itu lebih dari 1.000.000 derajat Celcius. Dan kenapa sekarang, bagian permukaan bumi udah bisa diinjak oleh kita? Karena bumi melepaskan kalor, sehingga bumi membeku bagian permukaannya. Tapi bagian yang di dalam bumi, energinya masih tersimpan sampai sekarang. Jadi sebetulnya melihat letusan Gunung Merapi, itu sedang melihat asal-muasal bumi. Dulunya begitu. Dan sekarang bumi menjadi sangat akrab dengan kita karena sudah membeku. Batu-batuan yang di bumi itu yang dipakai rumah dulu itu cair loh. Hari ini bisa membeku karena melepaskan kalor. Ngerti apa tidak? Gak ngerti katanya. Ya sudah. Saya udah ngomong panjang-panjang, gak ngerti-ngerti. Itu karena kita tidak pernah bertanya. Sama seperti kalian dikasih tahu, oh nanti akan terjadi hari kiamat. Tanya, apa kiamat? Apa kata dasar kiamat? Kiam itu bukannya bangkit. Kok kiamat jadi hancurnya alam semesta? Kalau alam semesta hancur, saya tanya, yang mana? Karena alam semesta ini luas. Yang kayak bumi aja, yang kayak gini, ada 250 miliar buah dalam galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti aja yang kayak bumi ini ada 250 miliar buah. Pertanyaan, kalau kiamat itu hancurnya alam semesta, nu mana? Sok, saya mah yang nanya. Tapi karena ini sudah mengakar di kini, yang kiamat itu hancurnya alam semesta dan kemudian nanti, orang-orang yang sudah mati, kemudian nanti akan sing para cenghul. Gitu kan? Bahasa Inggrisnya mah. Kayak jamur katanya, sing para cenghul. Abringkon kadi itu, kemana? Kan itu patut dipertanyakan. Saya bukan tidak percaya itu. Coba pertanyakan dengan jujur. Begitu, tanya Quran. Apa begitu Quran cerita kiamat?
Karena kita tidak pernah bertanya, lalu ya, kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Oh, nanti ada alam hisab, ya, ada timbangan. Ada timbangan amal baik, timbangan amal buruk. Yang buruk timbangan amalnya langsung ceburkan ke dalam neraka. Suntrungkeun. Kan ada pertanyaan, masa begitu Allah pada hambanya yang dicintainya? Masa iya Allah menciptakan sebuah tempat untuk menyiksa hambanya? Di mana Rahman dan Rahimnya Allah? Jadi Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu di mana? Masa begitu? Kan timbul pertanyaan, kalau gitu apa sih neraka itu? Apa sih surga itu? Kan terus dipertanyakan. Asik nggak kalau belajar begitu? Asik apa tidak? Bohong. Asik. Kenyataannya enggak. Makanya saya tanya tadi, rasa ingin tahu penting? Apa pentingnya? Karena pertanyaannya penting, langsung pasti. Saya udah tahu jawaban kalian. Penting. Begitu tanya, apa pentingnya? Lihat saya semuanya. Rasa ingin tahu membuat seseorang lebih peka dalam mengamati berbagai fenomena atau kejadian sekitarnya. Pertanyaan, apakah Anda peka? Kan gak peka. Coba ketika lihat nasi di hadapan, kalau orang yang peka, dia mulai mempertanyakan, bagaimana semesta membuat nasi? Dari apa? Unsur tanah, unsur air, unsur udara, unsur api. Bagaimana cara membuatnya? Berapa orang yang terlibat untuk mewujudkan nasi di hadapan kita? Kalau peka, waduh, kesadaran itu gak pernah hilang. Makanya saya kalau habis makan, yang saya pikirkan, kebaikan apa ya yang saya bisa perbuat hari ini setelah saya makan? Karena apa? Saya makan padi, makan nasi, bukan hasil tanaman saya. Jelas yang menanam orang lain. Berarti saya punya utang budi. Saya sampai sekarang tidak tahu nasi yang saya makan siapa yang nanamnya. Karena saya tidak tahu, maka saya bertekad memberikan kebaikan itu pada siapa saja. Karena saya tidak tahu. Sadar nggak kalian kalau makan begitu? Baca wajah. Gak jelas. Rasa ingin tahu akan mendorong seseorang belajar lebih banyak. Saya tanya lagi, apakah kalian belajar lebih banyak? Maaf ya, di sini ada mahasiswa. Mahasiswa saja belajar itu karena apa? Karena pengen nilai, pengen lulus, pengen gelar. Saya tidak begitu yakin mahasiswa belajar karena rasa ingin tahunya besar. Maaf ya. Buktinya apa? Kalau rasa ingin tahunya besar, kan gak usah disuruh dosen baca buku ini itu. Beli aja sendiri. Yang disuruh dosen beli aja, gak beli bukunya. Yang sama dosen dikatakan buku wajibnya ini, itu saja gak dibaca. Jadi sebetulnya saya ragu. Mahasiswa saja di perguruan tinggi yang sedang belajar, rasa ingin tahunya lemah seperti itu, gimana masyarakat kita? Maka itulah kenapa Indonesia ini selalu disindir oleh dunia. Katanya literasinya bangsa Indonesia ini lemah. Literasi itu sebenarnya berhubungan dengan rasa ingin tahu. Ayo saya tanya sekarang. Berapa uang yang kalian investasikan untuk membeli buku? Ayo, jujur. Dari penghasilan yang kalian dapat itu ada nggak bagian dari penghasilan itu untuk meningkatkan kualitas diri? Beli buku. Ada? Jangan buku sains, kejauhan. Buku agama aja. Ada? Mulai jembling. Karena rasa ingin tahu penting. Saya tuh makanya ragu-ragu sama kalian itu. Kebanyakan dandan. Gak jelas. Quran aja sampai bulukan cara dibaca. Paling pergi ke toko buku, cari buku agama. Pasti yang kalian cari itu kumpulan doa-doa mustajab. Supaya bisa ngatur Allah. Supaya Allah ngikutin ke yang maneh.
Rasa ingin tahu itu akan membuka dunia baru yang menantang dan menarik seseorang untuk mempelajarinya lebih dalam. Ini saya kasih tahu. Saya belajar fisika. Itu bukan karena pengen nilai. Bukan karena saya kuliah pengen gelar. Nggak penting. Gelar nggak dipakai. Saya karena ingin tahu, saya ingin mengenal Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku menciptakan alam semesta agar aku dikenal. Maka saya beli buku nggak pakai batas. Tidak usah disuruh dosen. Saya beli buku ini, dan saya baca karena saya ingin tahu. Dan saya meluangkan banyak waktu untuk membaca. Alah, kalau Quran entah berapa ribu kali saya baca, bolak-balik. Sampai petanya itu terbaca. Makanya banyak yang menyaksikan saya. Bagaimana katanya? Latar belakang ilmunya fisika, tetapi ngomong Quran. Karena orang fisika juga pengen selamat. Belajar itu sekarang sudah menjadi hak individu, hak asasi. Tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Rasa ingin tahu ini adalah anugerah Allah yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Makanya pemikiran tidak bisa dihakimi. Sekarang tuh kadang-kadang pemikiran dihakimi. Dibilang sesat, tidak sesat, macam-macam. Pemikiran itu tanpa batas. Dan tidak bisa dihakimi. Pertanyaan, kalau pemikiran seseorang bisa dihakimi, siapa hakimnya? Pertanyaan saya. Bagaimana orang yang tidak belajar menghakimi sesuatu yang dipelajari oleh seseorang? Enggak adil. Betul apa tidak? Jadi rasa ingin tahu penting. Udah tahu pentingnya sekarang. Nah, bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu? Satu, perhatikan saya. Hilangkan kata bosan. Karena bosan ini sebetulnya kita ini melakukan sesuatu berulang-ulang tanpa makna. Itu yang membuat bosan. Contoh, maaf ya. Coba ajak anak-anak ngaji. Ajak ke pengajian. Nah, ibu mau ke pengajian. Ikut tidak? Jawabannya sudah bisa diduga, bukan? Ah, ngaji. Paling juga gitu-gitu saja. Cerita masa lalu. Gak ada masa kininya. Khawatir masa depan paling. Betul apa tidak? Jadi jangan kemudian kecil hati kalau anak-anak sekarang ini menjadi a priori pada agama. Karena kita tidak pernah mengenalkan agama yang masuk akal. Bisa dimengerti di pengertian mereka. Yang kita ajarkan apa? Doktrin. Lalu menimbulkan mereka rasa bosan. Bosan nggak dari tadi saya bicara? Bosan dengarnya? Ya, saya yang bosan ngomongnya. Ya kalau dilihat wajah-wajahnya ini, rasa ingin tahunya lumayan lah. Belum kategori sangat baik, tapi sudah lumayan. Datang ke sini aja berarti rasa ingin tahunya sudah ada itu. Alhamdulillah. Saya bukan memuji kalian ya. Bukan. Ya saya bicara apa adanya, tapi tingkatannya baru sedang. Lumayan. Kalau di mahasiswa itu nilainya baru C itu. C. Satu, hilangkan rasa bosan. Yang kedua, tumbuhkan sikap positif thinking. Selalu berpikir positif. Profesor Masaru Emoto ingin bertemu Tuhan. Dia tidak punya guru, tetapi dia mempelajari air. Dan di buku The True Power of Water beliau mengatakan, setelah aku menyelidiki sifat-sifat air, aku bertemu Tuhan lewat air. Keren? Saking mendalam pemahaman tentang air. Kalian lihat air? Lihat air sekarang? Ada rasa ingin tahu? Ada rasa ingin minum. Nggak apa-apa. Kan hari ini baru ditumbuhkan ya, bertumbuhkan. Oh, ternyata
Yang menyebabkan saya tidak tahu, kuper, kurang pergaulan, wawasannya sempit itu karena rasa ingin tahu anugerah semesta itu sama sekali oleh kita tidak dikembangkan. Jadi siap mempertanyakan semuanya? Siap. Oke. Yang ketiga, biasakan berpikir kritis dan kreatif. Nah itu. Apa berpikir kritis? Lihat saya semuanya. Berpikir kritis itu artinya jangan pernah berkhianat pada logika. Kalau tidak masuk akal, jangan diyakini. Berpikir kritis itu artinya, ya, berikan kepuasan pada logika, walaupun kepuasan bersifat sementara, tapi masuk akal apa tidak, itu namanya berpikir kritis. Jadi segala sesuatu itu ada argumennya mengapa ada. Coba biasakan begitu. Yang kedua, berpikir kreatif. Berpikir kreatif out of the box. Keluar dari cara berpikir kebanyakan orang. Nah ini agak berat ini. Karena harus kreatif. Nah kreativitas itu tidak ada di otak kiri. Kreativitas adanya di otak kanan. Oleh karena itu, belajar kesadaran. Yang keempat, melakukan hal yang baru. Cing atuh nyieun masalah wae nu heubeul deui. Jadi saya lihat orang-orang itu ya, masalah aja itu saja. Bikin masalah yang baru atuh. Biar kreatif sedikit. Masalah teh anger we teu boga duit. Ganti atuh masalah teh tong teu boga duit wae yang baru. Tiap panggih teh anu dikeluhkan teh teu boleh teu boga duit, teh masalah tuh itu saja. Coba bikin masalah yang baru atuh. Ini tiap ketemu saya selalu saja urusan gak punya uang. Saya senang ketika ketemu saya masalah kamu udah berubah. Apa masalah kamu hari ini? Oh gini ayah. Saya tuh gak ngerti. Kenapa saya bisa mimpi buruk ya? Itu masalahnya baru. Berarti kan saya akan ngasih ilmu baru. Betul? Oh mimpi buruk itu artinya gini-gini. Saya kasih tahu. Jadi senangi hal baru. Makanya itulah pentingnya piknik. Kalau saya lihat wajah kalian tuh dari sini sampai ujung sana, ini masalah besarnya kurang piknik. Piknik itu recreation, mengkreasi hal baru. Makanya piknik itu ya tidak sama dengan rekreasi. Maka kalau mau piknik sama saya, ajak saya, ongkosi saya. Biar ada hal baru. Tempo hari saya ajak ke Candi Borobudur. Saya tanya, kamu udah berapa kali ke Borobudur? 11 kali ayah. Menang naon? Pokoknya naik ke sini ayah, pegang-pegang, setelah itu turun lagi. Baru makan gudeg. Itu. Begitu saya jelaskan. Ya turun. Kenapa Borobudur itu ada 3 bagian? Ada Kamadatu, ada Rupadatu, ada Arupadatu. Pernah dengar? Baru kali ini ayah. 11 kali ke Borobudur. Apanya Kamadatu? Kenapa Kamadatu lihat? Kenapa berantakan bagian bawah? Kenapa? Kenapa ada singa? Kenapa ada ini, ada ini? Lihat Kamadatu. Itu alam bawah, itu dirimu. Masuk Rupadatu. Ini Rupadatu lihat, Rupadatu. Kenapa enggak kotak lagi? Sudah mulai lingkaran. Udah pindah dari kotak ke lingkaran. Kotak itu mengkotakkan. Itu kamu yang dulu. Sekarang kamu sudah lingkaran, sudah fleksibel. Sudah bisa menerima perbedaan apa adanya. Kenapa yang atas Arupadatu? Kenapa jendolnya itu ada di bagian atas? Yang disebut dengan stupa. Saya jelaskan. Kita baca relief yang pertama. Ini relief 1, relief 2. Terus saya bahas. Mulai berurai air mata. Oh ternyata relief ini ada gunanya ya. Ternyata leluhur kita itu melukis relief itu ada maksudnya. Ini perjalanan hidup manusia. Dari sini sampai bisa mencapai yang namanya Arupadatu. Arupadatu. Sudah tidak ada rupa, tidak ada bentuk. Sudah masuk alam kekosongan. Itu yang disebut dengan moksa. Sudah masuk ke dalam intisarinya kesadaran.
Nyampe di atas, baru saya ajak meditasi sebentar. Wah, pecah nangis semua. Pernah nangis seperti ini pergi ke Borobudur? Saya pernah nangis ayah katanya. Waktu kesini, apa? Saya makan gudeg. Gak kelihatan katanya. Ada cabai gede. Ketelan, nangis. Bagus. Sama nangisnya. Cuman itu tangisan yang lahir dari kebodohan kamu sendiri. Ya. Yang berikutnya, kalahkan rasa takut. Ini saya kasih tahu ya. Jangan takut tersesat. Hanya orang yang takut tersesat, yang selamanya akan tersesat. Orang yang berani tersesat, tidak akan tersesat. Saya pastikan. Kalau kita merasa tidak tahu, keluar dari rumah. Coba, mau ke rumah saya, nggak usah takut tersesat. Nanti juga di jalan, ketika sudah pusing cari alamat rumah saya, akan ada orang yang bisa ditanya. Betul? Makanya malu bertanya, sesat di jalan. Itu maksudnya jangan takut tersesat. Jangan takut memasuki dunia baru. Tong kitu-kitu wae. Yang keenam, mengeksplorasi lingkungan. Lingkungan ini adalah sarana belajar yang sangat luar biasa. Laboratorium yang sangat kaya dengan pembelajaran. Eksplorasi. Tahu deh eksplorasi? Digali. Coba. Orang tua kita ini, begitu kita ke dapur, lihat minyak bekas, ngarana jalan tah. Kalau bertanya, ada rasa ingin tahu mengapa ya orang tua kita bilang minyak itu jalan tah. Kan itu dibalikan saja. Tah, jalan teeta. Disebut jalan tah. Dari mana jalan tah itu asalnya? Dari kelapa. Apa sih kelapa itu? Ada kulitnya. Gimana caranya supaya kita bisa memasuki dagingnya? Belah. Kulitnya dipapas. Begitu kulitnya selesai, yang kerasnya itu namanya bungkus, itu namanya syariat. Jadi ibadah syariat yang disampaikan para leluhur kita itu dibelah, dibuka. Di dalamnya ada simbol-simbol. Ketika kita masuk ke dalamnya, ketemu warnanya putih, namanya daging kalapa. Kala itu artinya waktu, pak itu artinya ruang. Kalapa itu ruang dan waktu. Cukup? Belum. Diparut, diperas, keluar tuh intisarinya, namanya santan. Cukup? Masukkan ke dalam wajan, dibakar sampai ketemu yang namanya minyak. Setelah ketemu minyaknya, orang tua bilang, tah, jalan. Jadi sebetulnya orang tua kita dulu ngomongnya begitu, tah, jalan. Salah, ngadanguna. Jadi jalan, tah. Ayo, kita lihat. Ilmu ada ilmu syariat, kulit kelapa. Ada ilmu torikat, daging kelapa. Ada ilmu hakikat, cipati, saripatinya kelapa. Ada ilmu makrifat, tah, jalan. Terus dugi kadinya ngawas teh. Hayo pas ya tiba heula teh. Ya. Ari ngojay, bulan puasa, batal henteu. Terubah masalah teh tiba heula. Pertanyaan dari zaman Fir'aun, zaman batu sampai sekarang masih sama. Pak Ustadz mau nanya, dikira ada yang baru. Pertanyaannya apa? Kalau saya lagi masak di dapur, ketelan satu piring, batal puasanya. Kalau saya nggak akan dijawab.
Waktu tentang puasa teh yang rada baru. Misalkan begini, saya baca hadis kursi, kata hadis kursi, liso imi farhatani farhatun, gaya. Rada ke Arab-Araban. Liso imi farhatani farhatun inda iftorihi wa farhatun liko irobi. Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, dua ketika jumpa dengan Tuhan. Pak Ustadz, mohon maaf. Apa maksud hadis kursi yang bersangkutan? Kan liurin Ustadz ke. Betul nggak? Betul apa tidak? Punten. Abdi teh rieuh bulan puasa. Terasna eta nyolek tarason. Kadiekeun batal henteu. Jadi pertanyaan pun tidak ada yang baru. Karena tidak mengembangkan rasa ingin tahu. Coba. Saya baca dalam bahasa Arab katanya takjil itu artinya menyegerakan. Kenapa kok takjil itu sekarang malah jadi nama makanan untuk berbuka? Apa maksudnya? Baru gak itu pertanyaan? Baru gak? Kan keren. Ireun tah nu ditanya ge. Cing atuh nanya teh membuat pusing orang yang ditanya, keren. Nah, saya bilang kalau sama mahasiswa, coba pertanyaan tuh yang sulit. Tapi pertanyaan sulit tidak akan bisa muncul kalau orang tidak mengembangkan rasa ingin tahu yang mendalam. Karena rasa ingin tahu yang mendalam itu yang akan menyebabkan timbulnya pertanyaan yang sulit. Karena pertanyaan sulit itu berarti sudah berantai pertanyaan. Yang berikutnya, mohon maaf. Pergi ke sumber informasi yang akurat. Hati-hati. Jadi kalau kita ingin mengembangkan rasa ingin tahu, satu, hilangkan rasa bosan. Dua, tumbuhkan sikap berpikir positif. Tiga, biasakan berpikir kritis dan kreatif. Empat, lakukan hal baru. Lima, kalahkan rasa takut. Enam, eksplorasi lingkungan. Dan tujuh, pergi ke sumber informasi yang akurat. Maaf ya, kan sekarang ini kan sumber informasi banyak. Bingung kan? Mana mutiara, mana debu. Bingung kan? Makanya tumbuhkan dalam diri kita Al-Furqan. Makanya Allah bilang, tumbuhkan dalam dirimu Al-Furqan. Jadi Furqan itu pisau tajam kita, itu sudah muncul dalam diri kita. Sehingga dengan pisau itu kita bisa tahu, mana sampah, mana mutiara. Awas, jangan sampai sampah dianggap mutiara. Disitulah Furqan kita harus hidup. Gimana caranya? Saya tidak bisa bicara terlalu jauh. Tapi nanti suatu saat kalau kalian sudah terbuka mata kalbunya, Furqan itu akan muncul dengan sendirinya. Karena intuisi kita akan hidup. Nanti, semoga ada waktunya. Tidak sekarang. Makanya saya batasi, saya tidak bicara itu. Ya. Apa manfaat rasa ingin tahu? Menjadikan seseorang sebagai pembelajar yang aktif dan progresif untuk memperoleh pengetahuan baru. Jadi kita ini aktif, bukan hanya progresif. Progresif itu penuh semangat. Yang kedua, semakin motivasi dan berkeinginan kuat untuk mengetahui hal-hal baru. Memperdalam, memperluas ya pengetahuan yang dimiliki agar memiliki sudut pandang yang luas dan universal. Jadi siapapun yang terus mengembangkan rasa ingin tahunya, yang pertama, dia akan menjadi seseorang yang aktif dan progresif dalam belajar, sehingga selalu memiliki pengetahuan baru. Yang kedua, sudut pandangnya menjadi luas dan universal. Nah, sudut pandang yang luas ini adalah dasar utama kebahagiaan. Dan orang yang sempit sudut pandangnya, biasanya di tempat sempit selalu gampang terjadi ledakan. Dan ledakan di tempat sempit sangat berbahaya. Orang yang luas pengetahuannya tidak pernah menilai orang, tidak pernah menyalahkan orang, bisa menerima semua orang apa adanya di tingkat kesadarannya masing-masing. Jadi ini semi kuliah ya hari ini.
menjadikan seseorang lebih dinamis dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi daya adaptif seseorang itu sangat tinggi. Menjadikan seseorang berpikir lebih dalam dan rasional ketika mengambil keputusan. Rasional artinya apa? Rasio, masuk akal. Menjadikan seseorang tidak pernah terpuaskan dan terus bertanya. Menjadikan seseorang mampu mengkombinasikan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru, sehingga timbullah pengetahuan terbaru. Lihat saya semua, ada pengetahuan lama dikombinasikan dengan temuan-temuan baru, namanya pengetahuan baru, sehingga dikombinasikan, muncullah yang disebut dengan akumulasi pengetahuan, pengetahuan terbaru. Orang yang semacam ini selalu update. Paham ya? Itu piknik yang saya maksud. Piknik itu adalah melakukan perjalanan, memperluas wawasan. Bukan ke Bali, bukan ke Hong Kong. Kalau tidak menambah inspirasi, tong init kemana-mana, cicing. Memenuhi kebutuhan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk keperluan praktis, agar hidupnya lebih mudah dan menyenangkan, sehingga terjadi penemuan baru yang terus-menerus. Yuk, lihat saya semua. Siapa yang hari ini tidak merasakan enaknya HP ini? Semua merasakan bukan? Ini penemuan yang luar biasa bukan? Dari mana ini terjadi? Bukankah dari rasa ingin tahu? Pernah ada yang punya telepon rumah dulu pakai kabel? Pernah? Dan ketika ada telepon, lagi masak di dapur, lari-lari ke tengah, dan kemudian angkat telepon, dan ke telepon diangkat, yang telepon sudah putus. Pernah begitu? Saya pernah ada di dunia ini, di dunia itu. Pernah. Jadi ketika mau teleponan tuh janjian, nanti sore ya kita janjian, kalau saya sudah sampai di rumah. Sekarang, di setiap ruang dan waktu kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, kita bisa membaca artikel apapun, bahkan kalian bisa mendengar ceramah saya dimanapun. Iklan sedikit. Marketing ini, marketing. Betul? Mau tidur pun masih bisa dengar. Betul? Bangun tidur bisa dengar. Betapa kita sudah dimanjakan oleh ini. Bukankah ini pengetahuan praktis yang sudah dijelmakan oleh para penemu? Berapa ribu ilmuwan yang menghasilkan ini? Tak terhitung. Saya orang fisika aja nggak bisa ngitung. Luar biasa. Nah, setiap hari kita ini menikmati hasil jerih payah dari orang yang mengembangkan rasa ingin tahu. Harusnya kita ini sebagai rasa syukurnya, rasa ingin tahu mau dikemanakan selama ini. Harusnya dikembang. Anda mau berfungsi apa dalam kehidupan ini? Pertanyaan saya lagi. Orang yang mengembangkan rasa ingin tahu dan kemudian menciptakan penemuan baru yang sudah menjadi praktis dalam kehidupan. Saya tanya, kaya nggak mereka? Kaya? Kaya. Berkah dari semesta. Dari mengembangkan rasa ingin tahu itu jelas hasilnya adalah berkah. Jadi kalau Anda tidak dapat berkah dari semesta karena Anda tidak mengembangkan rasa ingin tahu. Saya membaca artikelnya Martin Cooper. Tahu Martin Cooper? Kalian di kamar nawai. Bagaimana? Martin Cooper itu penemu HP, handphone. Tah eta. Unggal poe make HP tidak pernah tahu saha ieu teh anu. Pakai nyubit saya sama kalian itu. Martin Cooper itu tanggal 13 bulan Juli kemarin mengeluarkan sebuah artikel. Dan beliau di usia 92 tahun merasa sedih dari penemuan HP ini. Kenapa? Nah,
Rasa sedih yang paling besar dari beliau adalah memikirkan orang Indonesia. Ini data. Karena mereka dihitungnya bukan ditanya saurang-saurang. Pakai mesin penghitung statistik. Jadi tahun 2020 orang Indonesia itu hanya menghabiskan waktu 3,9 jam sehari menggunakan HP 2020. Tahun 2021 meningkat menjadi 4,7 jam per orang. Rata-rata orang Indonesia beak waktuna nguruskeun HP. Tahun 2022 beliau sangat sedih dan terkejut karena apa? Meningkat tajam. Orang Indonesia menghabiskan waktunya untuk HP 5,7 jam per hari. Bulatkan saja 6 jam. 6 jam itu sudah 1/4 dari 24 jam. Jadi kalau umurmu 60 tahun itu 1/4 dari 60 tahun. 15 tahun beak dah nguruskeun HP. Rek disebut panjang umur kumaha. Ini artikel ya. Jadi saya sampaikan datanya. Apa tidak boleh saya menggunakan HP? Boleh. Untuk hal-hal yang produktif. Untuk memenuhi rasa ingin tahu tentang siapa diri kita. Dari mana kita asal? Yes. Tapi kalau cuman rasa ingin tahu, artis ieu teh nuju naon ayeuna. Buka Facebook, buka IG. Keur piknik. Dongengkeun tah. Artis ieu ayeuna nuju piknik di mana? Hayo we ngadongeng batur piknik. Ari maneh ira rek piknik. Paham ya? Ini data yang saya sampaikan ini, ya. Oke. Jadi rasa ingin tahu itulah yang telah membangun peradaban. Setuju? Setuju? Semua temuan-temuan modern hari ini berasal dari rasa ingin tahu. Kamera dari rasa ingin tahu. Luar biasa. Ya. Banyak orang yang hanya ingin tahu, bukan ingin membantu. Bagus apa tidak? Banyak orang yang hanya ingin tahu, bukan ingin membantu. Bagus nggak? Bagus apa tidak? Ini ujian, karena ini menjelang akhir pembelajaran ini harus ada ujian. Kuis ini. Banyak orang yang hanya ingin tahu, bukan ingin membantu. Bagus apa tidak? Jadi saya sedang ngasih peringatan pada kita. Rasa ingin tahu yang seperti ini tidak bagus. Terhadap kesulitan orang lain, tidak usah punya rasa ingin tahu. Tapi harus punya rasa ingin membantu saja. Kasihan ya, susah. Habis ibu bapaknya bercerai. Bla 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 bla. Stop. Cari IG-nya, cari Facebook-nya, cari statusnya. Stop. Jadi saya kasih tahu, tidak boleh menggunakan rasa ingin tahu terhadap yang semacam itu. Terhadap kesusahan orang, tumbuhkan rasa ingin membantu. Makanya kalau ingin membantu orang, tong ditanya, bogaeun beas teu di mana? Jangan. Kalau mau ngasih beras, ngasih aja. Tuh, kayak yang ngasih beas sama saya. Tahu-tahu bagasi mobil saya penuh. Bagus itu. Bagus itu. Gak nanya dulu, ayah di rumah ada beras. Mau dijawab. Kalau mau ngasih sama orang gak usah nanya. Orang punya beras, gak punya beras, mau ngasih, ngasih aja. Karena pemberian kita itu yang paling utama. Paham? Jadi kalau mau ngasih mobil sama saya gak usah tanya. Ayah mobilnya apa? Mau diganti? Jangan. Turut campur sama urusan orang. Kalau mau ngasih mobil, ngasih aja. Dan kalau ngasih mobil sama saya jangan yang bekas. Karena ngasih itu harus yang bagus. Paham ya? Gitu. Itu namanya memberi itu harus tanpa syarat.
Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan rasa ingin tahu manusia. Bagus? Rasa ingin tahu ini? Bagus? Jawab dulu. Bagus apa tidak? Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan rasa ingin tahu manusia. Bagus? Jadi rasa ingin tahu kita itu tidak pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Kecuali dihentikan siapa? Kamu sendiri. Ya. Kurangi rasa ingin tahu tentang orang lain. Lebih baik memperbanyak rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, pemikiran. Nah, kalau tentang pemikiran orang, ide orang, gagasan orang, bagus. Kita punya rasa ingin tahu. Ini supaya tidak salah kaprah. Habis ngaji dengan saya, langsung ke rumah. Begitu suami naruh HP, dipasehan. Saya kasih tahu ya, untuk urusan begitu jangan ingin tahu lah. Pokoknya sepanjang dia dari rumah, itu suamimu yang terbaik. Udah, layani aja. Tolong ditinggali HP, nak. Pesan dari saya. Dipasehan. Ini takut salah kaprah nanti nyampe di rumah. Jadi masalah utama dari ketidaktahuan adalah kurangnya rasa ingin tahu. Jadi sekarang masalah ini harus diatasi. Kenapa ya? Kok saya banyak yang tidak tahunya? Karena rasa ingin tahunya kita tidak hidup. Rasa ingin tahu adalah awal dari sebuah petualangan. Betul? Mau ikut petualangan? Yuk, kembangkan rasa ingin tahu. Keingintahuan membangun pengetahuan dan pengetahuan membangun perubahan. Keingintahuan membangun pengetahuan dan pengetahuan membangun perubahan. Jadi kalau ingin membangun perubahan, awalnya dari apa? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu memperbanyak pengetahuan, pengetahuan menimbulkan perubahan. Jadi kalau ingin melakukan perubahan, tumbuhkan rasa ingin tahu. Keren ya rasa ingin tahu ya? Saya tidak punya bakat khusus. Saya hanya ingin tahu. Albert Einstein. Pernah dengar nama itu? Dia ahli fisika, penemu efek fotolistrik. Saya tidak punya bakat khusus. Saya hanya ingin tahu. Jadi yang membuat Einstein itu cerdas bukan bakatnya, tetapi rasa ingin tahunya. Pertanyaan saya, apakah rasa ingin tahu oleh Allah dibagikan pada semua orang? Atau hanya Einstein saja? Sadar sekarang? Kalau begitu semua orang bisa jadi Einstein? Harusnya bisa. Ya. Ide datang dari rasa ingin tahu. Jadi kalau ingin banyak ide, kembangkan rasa ingin tahu. Terkadang semakin kamu ingin tahu, semakin tersakiti kamu. Bagus apa jelek? Terkadang semakin kamu ingin tahu, semakin tersakiti kamu. Bagus apa jelek? Semakin ingin tahu, kamu semakin tersakiti. Awalnya itu, kamu itu tidak tahu kalau pasanganmu seperti apa. Kemudian rasa ingin tahu diterapkan. Diselidiki, makan siang dengan siapa, di kantor ngobrol dengan siapa, WA-an dengan siapa, kartu tol diperiksa, pergi kemana, banyak, hasilnya kamu tersakiti. Ini ujian dari saya yang terakhir nih, karena mau tutup. Jadi, rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang membuat kamu sakit, stop. Ngalarti ya itu tadi saya ngomong. Jadi rasa ingin tahu yang membuat kamu tersakiti, stop. Cari rasa ingin tahu yang membuat kamu bahagia, terpuaskan, hidup penuh kedamaian. Itu batasannya. Jadi mulai sekarang, semua hal yang membuat rasa ingin tahu kita digunakan,
Semakin dalam rasa ingin tahu kita digunakan, semakin tersakiti. Stop. Tong hayang nyaho bahasa Inggris. Paham? Kalau sudah paham, cukup sampai di sini. Buat apa saya perpanjang lagi? Kan sudah paham. Jadi mulai sekarang, yuk kita bangkitkan rasa ingin tahu. Saya bersumpah pada diri saya. Saya ngasih kuliah ini, ceramah ini, karena saya berbicara diri saya. Apapun saya pertanyakan di semesta ini. Makanya saya ngawinkan lele, tahu. Lele kawin aja saya tahu. Iya. Saya dulu mikir waktu kecil, kunaon lele teh hese kawin. Saya cari ilmunya. Ketemu di IPB. Ternyata lele itu tidak nafsu kalau tidak dikasih treatment. Ternyata treatmentnya itu ikan mas dipotong kepalanya, diambil kelenjar hipofisaanya, kemudian dimasukkan ke dalam air, dilarutkan, suntikan pada lele. Kawin DMR juga. Rasa ingin tahu tuh sampai segitunya. Saya lihat petani bertani, saya ingin tahu. Jadi petani seperti apa? Saya beli tanah dulu di Ciater 1 hektar, bertani. Nyangkul sendiri, mupuk sendiri. Alhamdulillah. Saya ingin tahu bengkel mobil itu seperti apa. Saya buka bengkel. Saya berjam-jam setiap malam perbaiki mesin, turunkan mesin, naik lagi sendiri. Ingin tahu. Bahkan ya, saya tidak punya keahlian sebagai arsitek. Saya bangun masjid ini. Karena rasa ingin tahu. Saya coba. Makanya kalau kalian ke atas, lihat di atas. Saya tidak menggunakan kayu, semua menggunakan beton. Saya praktek rasa ingin tahu. Jadi sebetulnya tidak ada batasan dan tidak ada orang yang bisa membatasi, kecuali yang membatasi diri kita adalah diri kita sendiri. Saya jamin siapapun yang mengembangkan rasa ingin tahunya pasti dapat berkah yang berlimpah dari semesta.